إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ke apa? Ayat 67, 68 dari surah Yusuf. نرد بالفاتحة أولا. فاتحة الحضر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah di ayat yang lalu sudah kita terangkan bagaimana akhirnya Nabi Allah Ya'qub mengalah juga atas bujukan dari anak-anaknya untuk menyerahkan, membawa agar supaya mereka bisa membawa Bunyamin, saudara kandungnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, bersama mereka. Ya, bukan tentunya diserahkan begitu saja karena memang yang pertama karena kondisi keadaan yang memerlukan hal tersebut. Karena mereka pun perlu bahan makanan dan juga sudah dibuktikan bagaimana kemurahan Perdana Menteri Mesir, yaitu yang sebenarnya Nabi Allah Yusuf putranya sendiri. Artinya bagaimana barang-barang tukaran untuk mendapatkan sukatan bahan makanan itu dikembalikan kepada mereka. Akhirnya ya dengan terpaksa, dengan berat hati, ya, dia berpisah lagi dengan anak yang dia cintainya, yaitu Bunyamin. Kemudian ya
Di ayat ini Allah menerangkan pesan dari Nabi Allah Yakub ketika anak-anaknya kembali berangkat menuju Mesir. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babi wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Nabi Allah Yakub mengatakan, wahai anak-anakku, la tadkhulu min babi wahid. Janganlah kalian masuk dari satu pintu. Maksudnya pintu kota ya. Biasa kan kalau dulu, zaman dulu ya, kota itu dikelilingi oleh tembok ya. Ya, pintu masuk seperti sebagai pemeriksaan gitu ya. Janganlah kalian masuk dari satu pintu dan masuklah dari pintu-pintu yang berbeda, berpencar ya, seperti itu. Jadi diberi dipecah beberapa kelompok gitu. Supaya kenapa diperintahkan ini, supaya tidak menyolok ya. Dan ada yang mengatakan karena memang walaupun mereka tidak setampan Nabi Yusuf, tapi mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang berwajah tampan juga, artinya menarik gitu. Ada lagi yang mengatakan kalau bangsa Kibit dulu kan itu dari Afrika, kulit hitam, mereka kulit putih gitu. Wallah alam ini tentang hal ini. Walhasil memang kan, tapi memang Nabi Allah Yusuf ini adalah seorang laki-laki yang sangat tampan, sangat ganteng istilah itu. Ini adalah keterangan Al-Quran. Adapun keterangan lain ya itu tidak pasti ya. Yang pasti adalah keterangan Al-Quran. Memang ya, walaupun bangsa Kibit ini nggak mesti bangsa Kibit itu artinya mereka berkulit hitam. Wallahu alam ya. Tapi yang pastinya Nabi Yusuf adalah seorang laki-laki ya, seorang nabi yang diberikan paras tampan seperti itu. Dan juga tentunya ya, karena dari ayah yang sama, saudara-saudaranya pun tampan, tapi tidak seperti Nabi Yusuf. Nah ini supaya jangan menyolok perhatian, Nabi Yakub berpesan agar supaya ya, mereka tidak masuk dari satu pintu ya. Tapi masuklah dari pintu-pintu kota tersebut yang berbeda-beda. Jadi berpencar gitu ya. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Dan aku sama sekali tidak dapat memberikan suatu yang dapat menghalangi kalian dari sesuatu yang dari Allah. Kalau memang udah ketetapan Allah ya, walaupun kita sudah berusaha ya, tapi artinya ketetapan Allah lah yang berlaku. Seperti itu. Ya. Kemudian inil hukmu illa lillah. Ya. Ketetapan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Ketetapan ya, hanya milik Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal, wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepadanya pula ya, orang-orang itu bertawakal. Jadi ya, kita hanya bisa berusaha, begitu istilahnya. Jadi seperti itulah nasihat Nabi Allah Yakub untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, terhadap artinya hal-hal yang bahaya terhadap mereka. Ada yang mengatakan nanti karena mereka ini tampan-tampan, akhirnya ada orang yang ingin berniat jahat kepada mereka, seperti itu. Nah, oleh karena itu artinya diupayakan oleh Nabi Allah Yakub menasihati anaknya supaya berpencar seperti itu. Tapi semuanya adalah diserahkan kepada Allah. Jadi ini juga menggambarkan bagaimana kita sedapat mungkin berupaya menggunakan al-asbab, tapi jangan bergantung kepada asbab tersebut. Ya. Mencari rezeki misalnya, kita harus berupaya mencari rezeki tersebut. Ya, tapi jangan hanya bergantung kepada upaya kita.
Berobat juga begitu. Kita diperintahkan untuk mengambil al-asbab. Ya, tadawaw kata Nabi, berobatlah ya kalian. Ya, artinya tapi jangan mengandalkan ya kepada obat tersebut gitu. Sampai hanya arti mengandalkan bahwasanya dia bisa disembuhkan oleh obat tersebut secara independen gitu ya, secara mustaqil lah. Kalau dia mengatakan, oh saya sembuh karena obat ini, hanya karena obat ini, secara independen, ya maka dia itu termasuk musyrik. Ya. Tapi kalau dia hanya menganggap ini adalah penyebab, ya, dan yang menyembuhkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Fa'idha maridtu fahuwa yashfin, seperti yang apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkannya. Tapi Allah memerintahkan kita agar supaya kita mengambil asbab. Allah Subhanahu Wa Taala sudah atur segala sesuatunya di alam ini, yaitu dengan al-asbab. Dalam ayat-ayat Allah pun mengatakan bagaimana Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, yaitu dengan sebab air, ya. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi. Lalu Allah menurunkan bihi dengan sebab itu, ya, dengan sebab hujan itu, ya, nabat tumbuh-tumbuhan. Jadi sebenarnya baknya ini disebut bak sababiyah gitu ya. Jadi seperti itu juga yang diupayakan oleh Nabi Allah Yakub agar supaya anak-anaknya itu masuk ke kota secara berpencar, ya, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi semuanya itu ya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, upayanya sudah dilaksanakan, ya, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu harusnya. Ya, dalam kita bertindak. Berikutnya walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Tatkala mereka semuanya masuk ke kota Mesir sesuai dengan perintah ayah mereka. Yaitu mereka tidak masuk dari satu pintu, dari beberapa pintu. Maka yughni anhum minallahi min syai', ya. Tidaklah mereka terlepas sedikit pun dari ketentuan Allah. Ya, arti maka yughni anhum, arti hal tersebut semuanya tidak bisa melepaskan dari ketentuan Allah sedikit pun. Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha, ya, akan tetapi itu hanya suatu keinginan, ya, dari Nabi Allah Yakub yang dia laksanakannya. Keinginan bagaimana untuk mengambil asbab tadi, ya. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu, dan sungguhnya dia adalah orang yang memiliki pengetahuan sesuai dengan apa yang telah kami ajarkan kepadanya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui. Seperti itu. Jadi ini juga gambaran bagaimana Nabi Yakub mengajarkan kepada anak-anaknya mengambil asbab, tapi semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan bertawakal. Ini juga dicontohkan kepada Nabi. Bertawakal itu bukan tanpa usaha dulu gitu. Bertawakal, ya, seperti ada seorang badui datang ke masjid Nabi dengan membawa unta, kemudian masuk, ya, tanpa mengikat untanya tersebut. Akhirnya setelah selesai sholat dia keluar, dia lihat untanya nggak ada. Dia cari ke sana kemari, dia marah-marah, kan saya sudah bertawakal kepada Allah kok unta saya tetap hilang. Lalu Rasulullah SAW panggil si badui tadi, ya, ditanya, apakah kamu sudah ikat unta kamu tadi? Tidak ya Rasulullah, ya, tapi saya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kemudian bilang, iqilha thumma tawakkal. Ikat dulu onta kamu, kemudian baru tawakal. Jadi usaha dulu, lakukan usaha semaksimal mungkin, kemudian bertawakal, seperti itu. Ini juga kira-kira pelajaran dari ayat 67 ini dari apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Yakub alaihissalam. Kita lanjut ke tafsir. At-tafsir.
وأخيرا توجه إخوة يوسف صوب مصر للمرة الثانية بعد إذن أبيهم وموافقته على اصطحاب أخيهم الصغير معهم. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf berangkatlah menuju Mesir. Sauba Misra arti menuju ke arah Mesir. Untuk yang kedua kalinya setelah mendapatkan izin dari ayah mereka dan mendapatkan kesepakatan untuk membawa saudara mereka yang kecil bersama mereka, yaitu Bunyamin. Wa hina ma'aradul khuruja waja'ahum abuhum musiyan iyahum biqaulihi, dan ketika mereka keluar dari rumah mereka, ayah mereka mewasiatkan kepada mereka dengan perkataannya, wa qala ya baniya la tadkhulu min babi wahidi wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Wahai anak-anakku, janganlah kalian masuk ke kota Mesir dari satu pintu kota tersebut, tapi masuklah dari beberapa pintu yang berbeda-beda. Tsumma adhafa innahu laysa fi maqduri an amna'a ma qaddara lakum fi ilmillahi ta'ala. Kemudian Nabi Yakub menambahkan, sungguhnya bukanlah dari kekuasaanku untuk mencegah apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kalian di dalam ilmunya. Ya, ingat di sini fi ilmihi, dalam ilmunya. Ya. Yaitu dengan firman Allah Ta'ala diterangkan di sini, wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Aku tidak sama sekali bisa mencegah apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah, sedikit pun. Walakinna hunaka ba'dul umur allati yumkinu lil insani ay yajtaniba anha haitsu lam yuthbat fi haqqiha al-qadarul ilahil mahtum. Akan tetapi di sana juga terdapat hal-hal yang memungkinkan bagi manusia untuk menghindarinya, untuk menjauhkannya, di mana di sana belum ada ketetapan pada hal tersebut, ketetapan ilahi yang al-mahtum, yang sudah pasti. Wa ma asdaituhu lakum minan nasihah huwa fil waqi'i lidaf'i hadhil umur at-tari'ah. Dan apa yang aku berikan kepada kalian dari nasihat-nasihat ini, itu pada hakikatnya untuk menghindari hal-hal yang akan muncul ini. Wallati biimkanil insan ayyadfa'ahu an nafsihi. Yang mana ini masih dalam kekuasaan manusia untuk menghindarinya. Jadi manusia di dalam melakukan sesuatu, dia dapat mencegah misalnya dari suatu bahaya sesuai dengan apa yang menjadi kemampuan dia dalam kekuasaan. Seperti seorang tadi berobat, berobat kan dia itu adalah sesuatu yang menjadi kemampuannya. Tapi yang menyembuhkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena reaksi obat di dalam tubuhnya kan mekanisme yang begitu rumit di dalam tubuh manusia kan Allah yang atur. Apakah obat itu berfungsi ataupun obat itu tidak berfungsi? Nah, itu kan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sudah berusaha seperti itu. Nah, ini jadi ada sesuatu yang berada di dalam maqdurul insan, dalam kekuasaan manusia, maka itulah dia hanya bisa berusaha seperti itu. Jangan seperti ada orang menafsirkan ketika firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Karena ini maksudnya bukan berarti kita nggak boleh minta tolong sama seorang. Boleh, asal dalam minta tolong dalam sesuatu hal yang fi maqduril insan. Dalam hal-hal yang dalam kekuasaan manusia, artinya yang bisa dijangkau oleh manusia. Seperti orang misalnya tenggelam, jatuh ke sumur, dia mau minta tolong sama orang, tolong, angkat saya, karena manusia bisa melakukan itu. Jangan bilang, enggak, saya enggak mau minta tolong sama manusia, saya minta tolong sama Allah. Enggak seperti itu, minta tolong sama Allah
boleh, tapi juga kita minta tolong bantuan manusia dalam hal-hal yang fi maqduril insan tadi. Ya, seperti itu. Dan juga minta tolong kepada Allah ya perlu. Ya, minta tolong kepada manusia pun kalau Allah gerakkan hati manusia untuk menolong dia kan enggak manusia itu tidak akan bergerak untuk menolong dia. Seperti itu. Nah, inilah pentingnya ada hal-hal yang fi maqdur insan kita boleh saja minta tolong kepada seorang, tapi jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Sebab Allah lah yang bisa menggerakkan hati seorang manusia untuk menolong kita. Thumma qala akhiran, kemudian akhirnya Nabi Allah Yakub mengatakan yang disitirin dalam Al-Quran, dalam firman Allah, Inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Ketetapan itu milik Allah. Ya, alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal, wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun, dan hendaknya kepadanya, hanya kepadanya lah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal kepadanya. La syakka fi anna 'asimata Misr fi tilkal ayyam sya'nuha sya'anu jami'il buldan. Ya. Tidak diragukan lagi bahwasanya ibu kota Mesir pada saat itu sama seperti seperti kota-kota yang lainnya. Kana tamtaliku suwaran 'aliyan wa abwaban muta'addidah wa kana Yaqub qad nasaha auladahu bi ay yatafarraqu ila jama'atin saghirah. Ya. Jadi keadaan kota Mesir pun sama seperti kota-kota yang lainnya pada saat itu ya. Yaitu di mana kota tersebut memiliki tembok-tembok yang tinggi dan ada pintu-pintunya. Pintu masuk kota ya. Dan pintu yang bermacam-macam ya. Itu misalnya barat, timur, utara, selatan gitu. Wa kana Yaqub qad nasaha auladahu bi ay yatafarraqu ila jama'atin saghirah. Dan Nabi Yakub sudah perintahkan anak-anaknya agar supaya mereka berpencar menjadi kelompok-kelompok kecil. Wa tadkhulu kullu jama'atin min babi wahid, dan setiap kelompok ini masuk dalam satu pintu. Lakinnal ayat as-sabiqah lan tubayyin lana falsafatu hadhihi an-nasihah. Tapi ayat di atas tidak menjelaskan kepada kita falsafahnya apa. Apa maksudnya kok dipecah-pecah begini? Ya, anaknya enggak jalan sekaligusnya 11 nih gitu, satu rombongan, tapi supaya membuat kelompok-kelompok kecil. Nah, falsafahnya apa? Tujuannya apa? Ya, maksudnya apa? Perintah Nabi Yakub ini. Dhahaba jam'un minal mufassirin anna sababa hadhihi nasihah huwa anna ikhwata Yusuf kanu yatamatta'una biqastin wafirin minal jamal. Nah, ini sebagian mufassir menerangkan, ya, berpendapat. Dhahaba sini bukan berarti pergi ya. Dhahaba itu berpendapat. Madhab itu ada kumpulan pendapat ya. Tempat atau muara pendapat gitu ya, madhab. Isim makan atau isim masdar. Dhahaba jam'un minal mufassirin anna sababa hadhihi nasihah. Ya, sekumpulan mufassir berpendapat bahwa sebab nasihat ini dilontarkan oleh Nabi Yakub adalah huwa anna ikhwata Yusuf kanu yatamatta'una biqistin wafirin minal jamal. Yaitu dikarenakan katanya saudara-saudara Nabi Yusuf ini juga memiliki bagian yang cukup dari keindahan. Dari maksudnya mereka juga adalah laki-laki yang ganteng-ganteng gitu. Wa illam yakunu ka Yusuf, walaupun gantengnya enggak seperti Nabi Yusuf gitu. Lakinnahum fi kullil ahwal kanu ikhwatuh. Akan tetapi bagaimana juga mereka kan saudara-saudaranya. Wa bi ajsamin qawiyatin rasiqah, dan juga memiliki tubuh-tubuh yang kuat dan elok gitu. Ya, kalau sekarang artinya badannya kekar-kekar ya. Ya. Istilah sekarang apa, maco gitu ya. Seperti itu. Jadi mereka menarik tentunya. Wa kanal abul hanun fi qalaqin syadidin min ilfati nadhirin nas ila hadhil majmu'atil mukawwana min 11 shakhsan wa yadullu simahum ala annahum ghuraba wa innahum laysu min ahli Misr.
Dan ayah mereka yang begitu sayang kepada mereka itu fi qalaqin syadid, begitu gelisah, khawatir min ilfati nadharin nas ila hadil majmu'ah, dari pandangan orang kepada kelompok ini. Ya, khawatir sekali nanti mereka itu akan menjadi perhatian. Ya, kelompok yang terdiri dari banyak orang, ini ada 11 orang. Wa yadullu simahum ala annahum ghuraba, dan tanda-tanda mereka ini akan ketahuan sekali ya, bahwasanya mereka ini adalah orang-orang asing. Ya, kalau rombongannya besar kan, di antara rombongan yang lain kan juga ada rombongan lain mau masuk ke kota kan. Tapi kalau ini kelompoknya besar jadi menyolok begitu. Kalau kecil di antara rombongan-rombongan lain yang lain kan nggak ketahuan gitu, ya nggak menyolok. Nah ini jadi dikhawatirkan seperti itu, dan ini akan kelihatan sekali bahwasanya mereka itu ghuraba, adalah orang-orang asing. Wa innahum laisu min ahli Misra, dan mereka bukan dari penduduk Mesir. Fa yusibuhumul hasadu min tilkal uyunil fahisah, maka dikhawatirkan mereka itu dihasut dari pandangan-pandangan yang al-fahisah, arti yang meneliti, yang menyelidiki mereka. Itu ya sebagian mufassir berpendapat seperti itu. Kenapa Nabi Yakub menasihati agar putranya itu berpencar, ya, tidak dalam satu kelompok besar. Thumma ba'da hadha tafsir dakhala al-mufassirun fi bahthin tawilin wa niqashin mustamirrin hawla mawdu'i ta'thir al-'ain fi hayat al-insan. Kemudian setelah penafsiran ini, mulailah para mufassir itu masuk dalam pembahasan yang panjang dan diskusi yang panjang terus-menerus seputar topik pengaruh pandangan mata, al-ain. Ya, ini sering ya di kalangan, kalau kita baca kitab itu bagaimana ada orang ya matanya istilahnya panas ya, ketika dia memandang orang tertentu, apalagi kemudian dipuji, orang itu bisa mengalami masalah gitu ya. Wastadallu ala dzalika bi syawahid adidatin min ar-riwayat wat tarikh, dan mereka berargumen dengan hal yang seperti itu dengan saksi-saksi, dengan bukti-bukti yang bermacam-macam dari riwayat dan sejarah. Wa nahnu bihaulillahi wa quwwatihi sawfa nabhathu an hadzal mawdu' inda haditsina an qoulihi ta'ala, dan kita dengan kekuasaan Allah dan kekuatannya, insya Allah kita pun akan membahas masalah ini dalam pembicaraan kita ketika membahas firman Allah, wa iyyakadul ladzina kafaru layuzliqunaka bi absarihim, ya. Dan ini menggambarkan bagaimana saking orang-orang kafir itu ingin sekali mencelakakan Nabi kita Muhammad SAW. Allah sebutkan wa iyyakadul ladzina kafaru, dan nyaris orang-orang kafir tersebut layuzliqunaka bi absarihim, menggelincirkan kamu dengan pandangan mata mereka. Nah, ini maksud pandangan apa seperti itu? Ini apakah itu ya maksudnya adalah itu tadi syarrul ain tadi, ya. Seperti itu. Nah, itu ada pembahasan khusus ya. Kita lihat nanti dalam keterangan mu'alif ada nanti ya. Tapi yang pasti ini jadi kisah yang biasa diceritakan seperti itu. Ya, ada pengaruh ya pandangan mata terhadap orang. Terutama sekali juga pandangan disertai pujian misalnya seperti itu. Ya. Itu kan kadang orang kalau dipuji, disanjung, ya, kemudian menjadi sorotan mata banyak orang seperti itu. Terkadang itu ya bisa membuat dia lupa diri. Akhirnya dia terjatuh seperti itu. Kecuali bagi mereka yang selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kejahatan sihir juga kan itu bagaimana? Artinya itu sebenarnya yang dirubah adalah pandangan ya. Tapi ini berbeda dengan sihir, yaitu bagaimana pandangan panas ya, seseorang ya, apalagi juga diikuti dengan pujian, itu bisa membuat masalah bagi orang yang
dipuji tersebut. Wa nuthbitu innahu biraghmil khurafatil katsirah, dan kita menetapkan di sini walaupun banyak khurafat ya, allati laffahal awamu haulaha, ini artinya mu'allif di sini enggak semuanya menelan kisah-kisah tersebut, terkadang kisah-kisahnya khurafat ya. Ya, yang biasa dibungkus oleh orang-orang awam seputar hal tersebut, illa anna miqdaran min hadzal amri lahu haqiqah. Hanya saja ada sekadar yang sedikit dari hal ini di mana menjadi terbukti secara ilmiah anna amwajan sayyalah takhruju minal ain wa tamtaliku ba'dal muwasafatil magnatisiyah. Ini terbukti secara ilmiah bahwasanya gelombang yang mengalir yang keluar dari mata itu memiliki sebagian sifat-sifat magnet ya, sifat-sifat yang menarik yang yaitu tadi mempengaruhi orang yang dilihatnya ya. Wallahu a'lam ya. Wa hunaka sababun akhar dzakarahu al-mufassirun wa huwa anna dukhula hadhihi al-majmu'ah ila Misra biwujuhihim al-musyrifah wa ajsamihim ar-rashiqah al-qawimah والسير في شوارعها قد يثير الحسد والبغضاء في بعض النفوس الضعيفة فيسعون ضدهم عند السلطان ويظهرونهم كمجموعات أجنبية تحاول العبث بأمن البلد ونظامه. Ya, ini. Di sana ada sebab lain yang disebutkan oleh mufassir ya, menerangkan kenapa kok tadi Nabi Yakub memerintahkan supaya kelompok ini dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil ya. Yaitu sebagian mufassir lagi menyebutkan alasannya, yaitu bahwasanya anna dukhula hadhil majmu'ah ila Misra, ya, masuknya kelompok ini ke Mesir dengan wajah-wajah mereka ya yang cemerlang, badan-badan mereka yang elok ya dan tegap ya, wasairi fi syawari'ihad, berjalan di jalan-jalan Mesir. Qad yuthirul hasad wal baghdha. Ini terkadang bisa menimbulkan kedengkian dan ya, kebencian fi ba'dhin nufusid dha'ifah, di sebagian jiwa-jiwa yang lemah. Fas'auna diddahum 'inda sultan, lalu mereka berusaha untuk menghalau mereka kepada penguasa ya. Ya, dihasutlah mereka. Wa yudhirunahum kamajmu'atin ajnabiyah, dan mereka menampakkan ya, artinya orang-orang yang hasad ini menggambarkan bahwasanya mereka itu sebagai kelompok asing, tuhawilul abatha bi amnil baladi wa nidhamihi, yang berusaha untuk main-main dengan keamanan negeri dan peraturan-peraturannya. Jadi maksudnya, ini orang-orang asing ini ingin mengacau keamanan negeri kita nih. Dihasutlah seperti itu. Fahawala Yaqub alaihi salam ayyujannibahum binasihatihi an hadhil masyakil. Maka Nabi Allah Yaqub dengan nasihat ini berupaya untuk menghindarkan mereka dari kesulitan semacam ini. Artinya jangan sampai menyolok ya. Sama seperti Ashabul Kahfi gitu. Ketika mereka menyuruh salah seorang ketika baru bangun dari tidur nih, menyuruh salah seorang pergi ya, yaitu dikatakan apa? Yang sering ditulis tebal itu kalau di Quran kita zaman dulu, wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Wal yatalattaf, hendaklah dia berlaku lembut, jangan sampai ya, dia itu menarik perhatian orang gitu. Ya, ini untuk menghindari jangan sampai dipikir rajanya atau pemerintahannya pada waktu itu sama seperti pemerintahan yang pada waktu itu mereka dikejar-kejar sampai masuk ke gua ya. Itu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahad. Begitu juga kira-kira ya. Ini Nabi Yakub menasihati anaknya supaya jangan sampai menimbulkan perhatian orang ya.
Wa akhiran hawala ba'dul mufassirin ta'wil al-ayah bima'anan qad yu'addu dhawqiyan. Yang terakhir ada sebagian mufassir lagi berusaha menafsirkan ayat tadi dengan makna yang dianggap ini sebagai makna dzauqiyan, ya, secara dzauq aja. Artinya makna secara inspiratif atau ya secara perasaan gitu ya. Qala inna Yaqub bi nafsihatihi tilka arada an yu'allim auladahu dusturan ijtimaiyan hamman. Yaitu sebagian mufassir mengatakan di sini bahwasanya Yakub dengan nasihatnya ini ingin mengajarkan anak-anaknya suatu prinsip sosial yang sangat penting, ya. Arti hukum-hukum dustur, ketentuan atau hukum-hukum sosial yang sangat penting. Wa huwa anna 'alal insan ay yabhatha an dhallatihi bi turuqin 'adidatin wa subulin syatta bihaitsu law sudda tariqun biwajhi lakani bimaqdurihi al-bahtha ya anha min turuqin ukhra haitsu sayakunu an-nasru halifahu fin nihayah. Ini artinya penafsiran ini penafsiran secara falsafah, ya. Wa huwa anna 'alal insani ay yabhatha an dhallatihi, yaitu ya, ketentuan hukum ketentuan prinsip sosial yang umum yang penting adalah bagi manusia hendaklah dia mencari sesuatunya yang hilang, artinya barangnya yang hilang, dhallah itu barangnya yang hilang, bituruqin adidah, dengan berbagai macam cara. Jadi kalau mencari sesuatu jangan monoton, ya, carilah dengan berbagai macam cara, wasubulin syatta, dan jalan yang bermacam-macam. Bihaitsu law sudda tariqun biwajhi lakana bimaqduril bahth anha min turuqin ukhra. Di mana ketika dia terhalang dari satu jalan, ya, dia bisa mencari jalan yang lain. Ya, haitsu sayakunu nasru halifahu fin nihayah, sehingga dia akan mendapatkan kemenangan sebagai ganti dari usahanya itu pada akhirnya. Amma idza hawala al-wusul ila hadafi bintihajihi tariqan wahidan faqat. Adapun kalau seseorang tadi, ya, dia berusaha untuk mencapai tujuannya hanya melalui satu jalan saja, faqad yastadimu fi awwalit tariq bi'a'iqin yamna'uhu 'anil wusul. Maka terkadang dia akan yastadim arti bertabrakan, ya, atau terhalang di jalan yang pertama tadi. Arti karena dia hanya mencari satu jalan, kemudian dia terhalang pada jalan tersebut oleh satu halangan, bi'a'iqin yamna'uhu, dengan halangan yang mencegahnya, anil wusul, untuk mencapai ketujuannya, fa inda dzaka yastauli alaihi al-ya'su, maka pada saat itu dia dikuasai oleh putus asa, wa yatrukus sa'ya ilaihi, dan dia dia meninggalkan usaha untuk itu lagi. Nah, inilah yang sering biasanya dalam suatu upaya gitu, ya, ada plan A, ada plan B, ya, plan C, seperti itu. Satu gagal, cari jalan lain gagal, cari jalan lain. Itulah seorang yang memiliki tekad bagaimana untuk mencapai tujuan, jangan hanya dari satu jalan. Ini secara falsafatnya seperti itu, ya, dari ayat tadi. Wa aslul wasal al-ukhwatu siyarahum nahwa Misra. Wasala al-ikhwatu, ya, saudara-saudara Nabi Yusuf ini lalu melanjutkan perjalanannya menuju Mesir. Wa ba'da an qatu masafatan tawilatan wa syasi'atan baina Kan'an wa Misra, ya, dakhalul aradil misriyah. Setelah mereka menempuh jarak yang jauh, ya, dan ya, setelah mereka menempuh jarak yang jauh, ya, wa syasyi'atan baina Kan'an wa Misra, dan juga yang, ya, syasyi' ini yang jauh, yang luas gitu. Masafatan tawilah, jarak yang panjang, wa syasyi'ah, dan jauh gitu.
baina Kan'an wa Misra, antara Kan'an dan Mesir. Akhirnya dakhalul aradhiyal misriyah, akhirnya mereka sampai ke negeri Mesir. Wa inda dzalika, dan ketika itu walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Nah, ketika mereka masuk ke negeri Mesir dan sesuai dengan perintah ayah mereka, maka yughni anhum minallahi min syai'. Ya, artinya Allah ingatkan di sini, sungguhnya apa yang mereka upayakan itu sama sekali tidak akan menghalangi apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan sedikit pun. Fahum biragmi tafarruqihim ila jama'atin saghirah. Mereka walaupun sudah terpencar-pencar menjadi kelompok-kelompok kecil, tabaqan lima wasahum bihi abuhum, sesuai dengan apa yang sudah diwasiatkan oleh ayah mereka. Fa innal faidata was samratal wahidah allati tarattabat ala tilka nasihati laysa illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Maka sungguhnya faedah dan buah satu-satunya yang menjadi akibat dari nasihat tersebut tiada lain adalah hajatan fi nafsi Yaqub qadaha, ya, keinginan dari Nabi Yakub yang sudah dilaksanakan. Wa hadhi isyaratin ila anna athara lam yakun siwal hudu wa tuma'ninah. Dan isyarat ini wa hadhi isyaratun, dan ini adalah sebagai isyarat bahwasanya dampaknya dari mengikuti apa perintah Nabi Yakub tadi, lam yakun siwal hudu wa tuma'ninah, tidak lain adalah hasilnya adalah ketenangan, ketentraman, allati istaulat ala qalbil ab al-hanun, yang menguasai ketenangan yang melingkupi hati bapak yang penyayang tersebut. Alladzi ba'auda anhu auladuhu, yang mana anak-anaknya ya jauh darinya. Jadi gitu ya. Saking hati-hatinya ayahnya seperti itu, dia nasihatin. Nah, anak-anaknya juga harusnya mengikuti seperti itu, karena nggak ada salahnya dilakukan seperti itu. Ini udah bagian juga dari upaya tadi menghindari hal-hal yang mencolok. Dan ini juga akan membuat kalau dia laksanakan anak-anaknya, bapaknya juga akan jadi tenang. Oh, udah dikerjain sesuai yang diharapkan, seperti itu. Itulah kira-kira ya. Alladzi ba'uda anhu auladu. Wa baqiya dhihnuhu wa fiqruhu masyghulan bihim wa bisalamatihim. Di mana hatinya pikirannya ya, benaknya dan pikirannya itu tetap berkecamuk dengan keselamatan mereka. Ya, tetap khawatir ya Nabi Yakub ini kepada anak-anaknya. Namanya juga orang tua terhadap anak pasti ya khawatir akan keselamatannya. Wa khaifan alaihim min kaidil hasidin, dan khawatir terhadap mereka dari upaya orang-orang yang hasud, wa syururit tamiin, dan kejahatan orang-orang yang tamak. Fama kana yatasalla bihi fi tilkal ayyam lam yakun siwa yaqinuhul qalbi bi anna auladahu sawfa ya'maluna bi nasihatihi. Nah, tidak lain apa yang membuat dia terhibur pada saat-saat itu, yaitu selain apa yang ada menjadi keyakinan hatinya, bahwasanya anak-anaknya pasti akan melaksanakan nasihatnya. Tsumma yastamirul Qur'an fi madhi Yaqub wa wasafahu biqaulihi. Kemudian Al-Qur'an melanjutkan pujiannya kepada Nabi Allah Yaqub dan mensifatinya dengan firman-Nya, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan sungguhnya Nabi Yaqub ini adalah seorang yang memiliki ilmu, ya, yang mana ilmu ini dari yang Allah ajarkan kepadanya. Dan banyak orang yang tidak tahu. Wa hadhi isyaratun illa anna katsiran minan nasi yatihuna fil asbab. Dan ini juga sebagai isyarat banyak manusia yang mereka itu menjadi linglung ya, fil asbab, dalam hanya menggunakan asbab. Wa yansawna qudratullah. Ya, orang kadang bingung ya, sudah menggunakan asbab ini, asbab itu, tapi nggak berhasil. Dia lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansawna qudratallahi subhanahu wa ta'ala wa yatasawwaruna anna ma yusibul insan min syurur innama huwa minal atharil mulazimah li ba'dil uyun, ya. Dan mereka menggambarkan bahwasanya apa yang menimpa manusia dari kejahatan itu
sungguhnya itu adalah dampak yang pasti, yang melekat, ya, li ba'dil uyun, bagi ya, sebagian pandangan mata tadi. Ya. Fa yatawassaluna bi ghairillahi subhanahu wa ta'ala li daf'i hadhihi syurur. Lalu mereka mengambil cara bertawasul, ya, dengan selain Allah. Mengambil wasilah dengan selain Allah untuk mencegah kejahatan-kejahatan ini. Wa yaghfaluna 'anit tawakkuli 'ala Allah, dan mereka lupa untuk bertawakal kepada Allah. Lalai dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wal i'timad alaihi, dan bersandar kepadanya. Illa anna Yaqub kana 'aliman bi annahu biduni iradatillahi Subhanahu wa taala la yahdutsu syai'un. Hanya saja kalau Nabi Yakub ini dia tahu bahwasanya tanpa kehendak Allah Ta'ala la yahdutsu syai'un, tidak akan terjadi sesuatu pun. Fakana yatawakkalu fid darajatul ula 'ala Allah. Maka Nabi Allah Yakub dia sudah bertawakal di tingkat yang pertamanya adalah kepada Allah, wa ya'tamidu alaihi, dan dia bersandar kepadanya. Tsumma yabhatsu an 'alamil asbab, kemudian baru dia mencari sebab-sebab, ya. Wa min huna nara, dan di sini juga kita saksikan fil ayati 102 min suratil Baqarah, innal Qur'ana yasifu saharata Babil wa kahanatahu bi annahum wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Ya, dari sini kita lihat dalam ayat 102 dari suratul Baqarah, ya, yang mensifati para tukang sihir dari negeri Babilonia dan para dukunnya, bahwasanya wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan mereka itu tidak akan mampu memberikan kemudaratan kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Wa hadhi isyaratun annal qadir al wahid huwa Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai isyarat satu-satunya bahwasanya yang mampu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fala budda min al-i'timad wal ittikal alaihi la ala siwah. Maka kita hendaknya, ya, bersandar dan bertawakal hanya kepadanya, bukan kepada yang lainnya. Ini ada ayat ini, wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah. Ini mu'alif mengkaitkan ini dan juga mengkaitkan ini sehubungan dengan surah Yusuf, ya. Itu tentang ayat 102 dari suratul Baqarah yang sering ini, ya, dimasuki, disusupi oleh khurafat. Anda pernah menulis hal ini dan Anda sampai kasih tanda-tanda, sebab di sini ada banyak ma, berulang kata ma. Di sana bisa berarti ma mausul yang artinya yang, gitu, dan ma nafiyah yang artinya tidak, ya. Ma nafi, ma itu bisa artinya yang, ya. Ada bisa berarti ma juga bisa berarti ma nafi, ya, tergantung siyaqul kalamnya. Anda bacakan, ya, ayat ini, dan ini karena kaitannya dengan ayat yang sudah lewat dari Nabi Yusuf, yaitu ketika para wanita saking takjubnya, terpesonanya akan ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, apa yang mereka katakan, kan? Qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ya. Ini perhatikan, ya, karena di sini ada kata malakaini, ya. Sering diartikan ini dua malaikat. Ya, seperti itu. Anda baca ini ayatnya, ya. Ayat 102. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ya. Ini ayat ini turun karena ketika Rasulullah SAW di Madinah dan menceritakan nabi-nabi yang terdahulu, termasuk Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, ya, orang-orang Yahudi mengatakan, wah, ini lihat Muhammad ini mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Mereka mengatakan kan Nabi Sulaiman itu bukan nabi, dia itu tukang sihir katanya. Karena sebagian dari orang-orang Yahudi itu mengatakan, ya, sesuai dengan riwayat yang mereka dapat, yaitu bahwasanya Nabi Sulaiman itu bisa memiliki kerajaan yang bisa menundukkan bukan saja manusia tapi bangsa jin, dan bisa terbang, ya, di udara seperti itu karena sihir katanya. Dia itu adalah tukang sihir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan membantah klaim mereka itu. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Arti syaitan-syaitan yang baik dari bangsa manusia maupun syaitan dari bangsa jin membacakan sesuatu yang bohong, berita-berita bohong tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Ma-nya dinafi, ya. Tadi ma-nya yang pertama tadi di sini Anda kasih warna hijau, ya, itu ma mausul. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, dan mereka mengikuti, ya, ma apa-apa, ya, yang gitu. Ma di sini, ya, diartikan, ya, apa-apa yang dibacakan oleh para syaitan tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi ma-nya tadi ma nafi, ma mausul, ya, yang artinya apa-apa yang gitu, ya. Hampir sama dengan alladzi gitu, ya. Kalau alladzi, ya, kalau ma biasa untuk sesuatu yang ghair akil. Wa ma kafara Sulaiman. Nah, di sini ma nafi, ya, artinya tidak. Wa ma kafara Sulaiman. Dan Sulaiman tidak kafir. Ya. Walakinna syayatina kafaru. Arti Sulaiman tidak kafir. Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Ya, karena kekafiran ini diartikan, ya, berikutnya adalah mengajarkan orang tentang sihir, ya. Akan tetapi syaitanlah yang kafir. Kafirnya bagaimana? Yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan orang itu ilmu sihir. Ya, mengajarkan orang ilmu sihir ini adalah berasal dari, ya, bagian dari kemusyrikan, ya, kekafiran. Jadi Allah bantah Nabi Sulaiman tidak kafir dan juga berarti tidak mengajarkan sihir. Sini. Terus, nah ini wawnya isti'naf di sini. Ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut. Dan ma-nya di sini ada yang mengatakan di sini ma-nya mausul juga. Tapi seperti Al-Qurtubi juga mengatakan, dan banyak mufassir lain mengatakan di sini ma-nya adalah Ibnu Katsir juga, ya, ma nafi, artinya menidakkan juga. Ini wawnya isti'naf. Allah ingin menjelaskan tentang apa yang biasa, apa yang sudah ramai mereka tahu tentang bagaimana di Babilonia dulu itu ada dua orang yang bernama Harut dan Marut. Mereka itu, kedua orang itu adalah orang yang paling pintar tentang sihir. Nah, ini perhatikan di sini kata kuncinya di sini, kenapa sering al-malaika ini disebut ini dua malaikat. Ada dongeng-dongeng kemudian, ya. Katanya Harut dan Marut itu adalah katanya itu dua malaikat yang menjelma menjadi manusia. Yang asalnya mereka itu ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi, katanya para malaikat kemudian protes. Mereka kan adalah hamba-hamba yang taat. Kalau mereka dijadikan manusia pun mereka bisa, ya, lebih taat dari manusia itu, katanya. Akhirnya Allah minta dari mereka
siapa yang kalian akan mewakili dari malaikat untuk tinggal di bumi? Dia ditunjuklah Harut dan Marut. Ini dongeng-dongeng ini ya. Ya, seperti itu. Tapi yang kalau kita perhatikan di sini kalimat al-malaika ini Allah nggak sebut wa ma unzila ala malaikaini. Kalau ala malaikaini arti kepada dua malaikat. Tapi di sini ada alif lam. Ini kata kuncinya di sini. Alif lam yang sering kita terangkan alif lam ahdiyah. Lil ahdi dzihni di sini. Kalau lil ahdi dzikri artinya malaikatnya, kata malaikat sudah disebutkan sebelumnya. Seperti yang kasih contoh misalnya jaa rajulun. Ya, jaa rajulun. Ini datang seorang laki-laki. Ini menggambarkan seorang laki-laki. Ya, tapi siapa ini nggak ketahuan. Terus warrajulu, ya, dan laki-laki itu, nah pakai alif lam di situ. Jadi maksudnya laki-laki itu mana? Itu lil ahdi dzihni, alif lam di sini untuk menunjukkan sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya, lil ahdi. Ada dua, ya, alif lam ini lil ahdi dzihni atau lil ahdi dzikri. Nah, kalau ini ya lil ahdi dzikri, ya, lil ahdi dzihni. Kalau tadi ya warrajulu akhuka, dan orang itu ternyata saudara kamu. Aku menemui seorang laki-laki, laki itu rajulan warrajulu akhuk. Ya, ternyata orang laki-laki itu adalah saudara kamu. Nah, warrajulu di sini ya lil ahdi dzikri, artinya untuk mengingatkan sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Kata rajul kan sudah disebutkan sebelumnya. Ada lagi alif lam lil ahdi dzihni. Arti untuk mengingatkan sesuatu yang memang sudah ada di benak orang-orang. Ya, inilah yang ini. Kata apa tentang Harut dan Marut ini sudah ada di benak mereka. Ini orang begitu pinter ya dalam masalah sihir. Sampai-sampai saking pinternya mereka disebut malaikat seperti itu. Nah, Anda kaitkan dengan surah Yusuf. Ya, sama juga seperti ucapan ya para wanita yang ketika yang dikumpulkan oleh Zulaikha, ketika mereka melihat Nabi Yusuf, saking tampannya Nabi Yusuf sampai mereka katakan Nabi Yusuf ini malaikat. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Jadi terkadang seorang karena terkagum-kagum dengan orang ya, tersihir dia atau terpana dia dengan kecantikan seorang atau keberanian seseorang atau kegagahan seseorang sampai disanjung-sanjung seolah-olah orang itu seperti malaikat. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Malaikat ini alif lamnya ini ala lil ahdi dzihni, ya, arti untuk mengingatkan ya bahwasanya kata malaikat di sini ya, merupakan sesuatu yang sudah ada di benak mereka. Yang berarti malaikat menurut dugaan atau anggapan mereka. Maksudnya adalah Harut dan Marut adalah orang yang pintar sihir. Dan dia yang mengajarkan ilmu sihir pada masyarakat Babilonia. Saking pandainya dia dalam ilmu sihir sampai orang-orang menganggapnya sebagai malaikat. Sehingga Allah menyebutkan di sini. Wa ma unzila alal malaikaini, dan tidaklah Allah menurunkan ya. Tidaklah Allah pernah menurunkan ilmu sihir kepada dua malaikat tersebut. Dua orang yang dianggap sebagai malaikat itu. Yaitu yang bernama Harut dan Marut yang ada di negeri Babilonia. Ya, al-malaika ini bibabila Harut wa Marut. Babila nama negerinya, Harut wa Marut ini nama orang yang dianggap sebagai malaikat. Ya, Allah tidak mengajarkan sihir kepadanya. Ya, nah. Wa ma yu'allimani. Nah, kemudian ya, ma-nya di sini manafi masih ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada orang, mengajarkan ilmu sihir, sehingga keduanya mengatakan sungguhnya kami ini adalah ujian buat kalian. Fala takfur, janganlah kamu kufur. Biasa orang kalau mau mengajarkan sesuatu yang buruk ya, sering nasihatin itu jangan gunakan ini untuk hal-hal yang nggak baik ya. Ini sering gitu, ada ilmu-ilmu macam-macam ya, dulu ada ilmu kebal macam-macam ya diajar.
jangan buat mencuri, jangan buat nyolong, jangan buat jangan melakukan perbuatan-perbuatan bodoh lah dengan ilmu kamu ini, misalnya seperti itu. Ya, tapi ya, diajarkan sesuatu yang enggak benar ya, seperti itu. Fa yata'allam fala takfur, ya dia bilang begitu. Fa yata'allamuna minhuma, lalu mereka belajar dari kedua orang ini yang dianggap malaikat, yaitu siapa? Harut dan Marut. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, ya, yang mereka pelajari sesuatu yang bisa memisahkan antara seorang dengan istrinya, dengan pasangannya. Itu kan ya, seperti ilmu sihir gitu. Jadi orang yang lagi rukun suami istri, ya, jadi cerai kemudian ya, dengan tujuan yang buruk. Mereka ingin mereka belajar dari keduanya sesuatu yang, ya, ini salah satu contoh perbuatan buruk dari sihir tadi ya, yang bisa memisahkan seorang ya dari pasangannya. Wa ma hum bina, ini kalimat yang mu'alif kutip tadi. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ya, dan mereka tidaklah dapat memberikan madarat kepada seorang ya, kecuali dengan izin Allah. Arti izin Allah memang artinya di sini memang ada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, ya, itu tidak akan terjadi. Ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum. Nah, terus menjelaskan bagaimana ilmu sihir ini yang dipelajari adalah wa yata'allamuna ma yadurruhum, dan mereka mempelajari apa-apa, nema mausul juga nih ya, yaitu apa-apa yang membahayakan mereka, wala yanfa'um, dan tidak bermanfaat bagi mereka. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan padahal mereka sudah mengetahui barang siapa yang menjual dirinya dengan mempelajari sihir itu, ma'lahu fil akhirati min khalaq, maka dia tidak akan mendapatkan bagian nanti yang dari kebaikan di akhirat. Wala bi'sa ma syarabihi anfusahum, sungguh sangat buruk apa yang mereka jual diri mereka itu dengan sihir, ya, laukani ya'lamun, agar andai kata mereka mengetahui. Ini ya. Jadi kata kuncinya di al-malaka ini tadi, supaya kita jangan menafsirkan dengan sesuatu yang riwayat yang nggak benar, yang tentang malaikat lah, apa katanya, kemudian dijadikan manusia, kemudian setelah itu udah gitu malaikat ini ya katanya dia kuat, bisa mempertahankan keimanannya, akhirnya digoda oleh seorang wanita namanya Zuhrah gitu ya, digoda oleh seorang wanita cantik ya, dari negeri Persia katanya. Ya, wanita ini asalnya ingin minta diajarkan sesuatu, tapi ternyata malaikat ini merayu dia, ingin menundukkannya. Akhirnya diberikan syarat, kamu harus mengatakan sesuatu yang menunjukkan kemusyrikan kepada Allah. Orang ini nggak mau, ya, dua malaikatnya ini nggak mau katanya. Terus disuruh bunuh orang juga nggak mau. Syaratnya kalau dia mau mendapatkan dirinya katanya. Kemudian akhirnya disuruh diambilkan khamar. Kalau kamu minum khamar ini aja dulu. Jadi kalau kamu minum ya, aku akan turuti kemauan. Nah, dia minumlah akhirnya khamar tersebut, dianggap ini dosa paling ringan, ya, bunuh orang musyrik itu dosa besar, dosa paling besar gitu. Kemudian membunuh juga, ini juga minum dosa besar juga, tapi ini paling ringan dianggap seperti itu. Akhirnya dia minum, dia mabok, kemudian mabok, dia juga berzina, kemudian dia juga akhirnya membunuh orang, membunuh bayi gitu. Ini cerita-cerita khurafat. Akhirnya si wanita tadi dikutuk. Tadi dia minta diajarkan suatu bacaan, katanya jabe, supaya bisa terbang. Akhirnya dia bisa terbang. Kemudian dikutuk oleh Allah menjadi bintang Zuhrah. Itu bintang Zuhrah itu bintang kejora, bintang Venus. Ini kan khurafat seperti itu ya. Nah inilah termasuk khurafat-khurafat yang disebutkan seputar ayat ini, yang yaitu tadi
Kenapa nggak mengkaitkan ayat Quran dengan ayat Quran? Ayat Quran yang di dalam surah Yusuf ini menggambarkan karena saking seorang bisa terkagum dengan seorang, ya, dengan orang lain, karena kecantikannya ataupun ketampanannya. Kalau kecantikannya bisa dianggap ini dia adalah bidadari, seperti itu. Kalau ketampanannya itu seperti tadi malaikat, seperti itu. Begitu juga dengan kepintaran seorang. Ini juga ya, kecanggihan seorang dalam sihir sampai disebut malaikat. Jadi kalimat di sini ya menjadi petunjuknya adalah alif lam tadi, lil ahdi dzihni tadi, ya, alal malakaini. Jadi bukan malaikat yang sebenarnya, tapi malaikat ya pada rekaan mereka, sangkaan mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ya. Ya, sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan lagi di hari Kamis di ayat 69. Sudah hampir akhir dari surah Yusuf ini. Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.